Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The King's Speech. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pangeran Inggris yang menderita gangguan bicara alias gagap, guys. Hal ini tentu saja jadi beban tersendiri baginya dan keluarga kerajaan dong. Nah, gimana sih perjuangan pangeran dalam mengatasi hal tersebut? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Cerita dimulai pada tahun 1925. Saat itu Raja George V meminta putra keduanya yang bernama Pangeran Albert menyampaikan pidato pertamanya di Wembley Stadium, London. Saat sebelum berpidato, terlihat pangeran atau yang lebih dikenal dengan Bertie sedang membaca-baca naskah pidato yang akan dia sampaikan. Di sebelahnya juga ada sang istri tercinta yang selalu setia menemaninya setiap saat. Begitu MC membuka acara, berarti acara pada hari itu akan segera dimulai. Bertie pun bersiap-siap untuk maju ke podium. Semua tamu undangan juga menunggu dan menantikan pidato dari sang pangeran. Saat Bertie akan berpidato, semua mata tertuju padanya. Kata demi kata pun ia ucapkan. Namun Bertie terlihat begitu gugup. Saking gugupnya, kata-kata yang ia ucapkan terbata-bata. Pidato yang ia sampaikan juga tak bisa dipahami. Bahkan beberapa dari tamu undangan ada yang menunduk kasihan melihat hal tersebut. From His Majesty, the King. Kemudian scene berpindah saat Bertie sedang mengobati gagapnya di istana kerajaan. Di sana ada seorang dokter khusus yang menangani permasalahannya tersebut. Dokter itu menyarankan Bertie merokok agar saraf-sarafnya bisa rileks dan memberikan rasa percaya diri. Setelah itu, dokter tersebut juga menyarankan Bertie untuk memasukkan beberapa kelereng ke dalam mulutnya dan menyuruhnya untuk membaca. Awalnya, hal tersebut dapat pertentangan dari sang istri. Namun karena keinginannya yang keras supaya bisa sembuh, terpaksalah Bertie melakukannya. Dia memasukkan kelereng tersebut ke dalam mulutnya satu persatu dan bisa ditebak, Bertie tak bisa membaca sambil ada kelereng di dalam mulutnya. Sambil marah dan kesal, Bertie kemudian mengeluarkan seluruh kelereng yang ada di mulutnya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian sang istri mencoba menenangkannya. Try to enunciate. Oh, Dennis, swallow the bloody things. Keesokannya, sang istri Putri Elizabeth pergi ke Harley Street untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan suaminya. Ia menemui Lionel Locke yang merupakan pakar terapis bicara di sana. Saat berbincang-bincang, awalnya Locke meminta agar suaminya yang dibawa ke situ. Tapi sebaliknya, Putri meminta dialah yang pergi menemui suaminya. Sebelumnya Locke tidak tahu bahwa yang datang saat itu adalah istri dari Pangeran Albert, dan saat sang putri mengatakan kalau suaminya adalah Pangeran Albert, Locke sedikit terkejut dan langsung meminta maaf. Kemudian Locke bertanya-tanya dari mana sang putri mengetahui keberadaannya. Putri pun menjawab kalau dia tahu dari Ellen MacLeod, seorang pendiri dari terapis bicara. Ellen mengatakan kalau metode yang digunakan Locke cukup unik, sehingga sang putri penasaran untuk mencobanya. Setelah mendengar hal tersebut, Locke mengatakan bahwa pangeran bisa disembuhkan asalkan sang pangeran mau mendatanginya. Bagi Locke tidak ada pengecualian bahkan dari kalangan kerajaan sekalipun. Karena sudah tak ada pilihan lain, akhirnya sang putri menyetujuinya. Singkat cerita, Bertie dan Locke akhirnya bertemu. Di pertemuan awal, mereka berdua saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namun uniknya, selama di sana, status mereka berdua adalah sama. Jadi, walaupun Bertie adalah seorang pangeran, namun ketika berada di ruangan tersebut, statusnya sama dengan Locke. Karena statusnya sama, Locke pun memanggil pangeran dengan nama Bertie. Saat Bertie ingin merokok, Locke melarangnya. Dia mengatakan suatu saat rokok itu bisa membunuhnya. Namun Bertie terkejut karena dokter-dokter sebelumnya malah menyarankan Bertie untuk merokok. Kenapa saat bersamanya dia malah melarangnya? Kemudian mereka berdua adu argumen gitu, dan Bertie pun mengalah dan tak jadi merokok. Kemudian Locke mulai membahas masalah pribadi Bertie. Sikap temperamennya seketika keluar. Sambil teriak dia mengatakan kalau dia tidak suka membahas masalah pribadinya, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Terus Locke menyuruh Bertie untuk membaca sebuah buku. Dan bisa ditebak Bertie tidak bisa membaca
membaca dengan lancar. Kemudian Locke meminta Bertie membaca sekali lagi, tapi kali ini sambil mendengarkan sebuah musik, dan Locke juga akan merekam suaranya. Singkat cerita, alangkah terkejutnya, Bertie bisa membaca dengan lancar. Namun saat itu Bertie belum tahu nih, kalau dia tuh bisa membaca dengan lancar. Bahkan saat itu, dia ingin menyudahi pengobatannya bersama Locke. Menurutnya, metode yang dipakai Locke tidak cocok untuknya. Dan sebagai hadiah perpisahan, Locke memberikan kepengan CD hasil rekaman tadi. Dia meminta agar Bertie mendengarkannya di rumah. Tahun 1934, saat itu Raja George kelima sedang melakukan siaran Natal di istana. Setelah siaran selesai, Raja meminta Bertie untuk membaca naskah tadi persis seperti apa yang ia lakukan sebelumnya. Namun Bertie tetap tidak bisa membaca naskah tersebut. Hal itu membuat Raja sedikit kesal. Malamnya saat Bertie sedang rebahan, ia kemudian teringat dengan kepingan CD yang Locke berikan. Karena penasaran, Bertie kemudian memutar CD tersebut. Alangkah terkejutnya, Bertie mendengar suaranya sendiri. Ia sungguh tak menyangka kalau dia bisa membaca selancar itu. Tidak hanya dirinya, istrinya juga terkejut mendengar suaminya bisa membaca dengan lancar. To be or not to be? That is the question. To sleep, no more. And by sleep, to say we end. Besoknya Bertie langsung menemui Locke di tempat prakteknya dan meminta Locke untuk terapi sekali lagi. Singkat cerita, Locke pun menyetujuinya dan sesi terapi pun dimulai. Sesi pertama, terapi dimulai dengan latihan mengendurkan lahang, kemudian berolahraga, dan mengatur pernapasan. Di sela-sela latihan, Bertie juga berpidato di tempat umum dan menerapkan ilmu yang sudah ia pelajari. Ding dong bell, but he's in the well. Who put her in? Little. Anyone who could shout vowels at an open. Tahun 1936, kakaknya Bertie, David, pulang. Kepulangan David disambut baik oleh Bertie. Saat di perjalanan pulang, Bertie menceritakan kondisi sang raja yang sedang sekarat. Mendengar hal itu, David sedikit terkejut, dan pada malam harinya saat makan malam, sang ayah Raja George kelima meninggal dunia. Dan secara otomatis, putra pertama dari keluarga kerajaan, Pangeran David, akhirnya menjadi raja. Masih dalam suasana duka, Bertie mengunjungi Locke di tempat prakteknya. Namun tujuannya ke sana bukan untuk terapi, tapi lebih ke curhat tentang masalah yang sedang dihadapinya. Kedekatan emosional antara Bertie dan Locke mulai terjalin. Bertie mulai nyaman bercerita bersama Locke, dan secara tak langsung mereka berdua pun berteman. Well, as a little reward, you get to put some glue on these struts. David and I were very close. Kemudian scene berpindah ke Kastel Balmoral, Skotlandia, di mana Raja David sedang berpesta atas tahta baru yang ia dapatkan. Bertie dan sang istri juga diundang ke pesta tersebut. Saat bertemu dengan Bertie, David bercerita kalau dirinya berniat untuk menikahi Nyonya Wallis Simpson, di mana statusnya masih menjadi seorang istri orang. Dan menurut aturan kerajaan mengatakan, seorang raja tidak boleh menikahi istri orang walaupun dia sudah bercerai sekalipun. Di sana Bertie berusaha memberitahu David bahwa apa yang dia lakukan salah. Namun David malah beranggapan bahwa Bertie ingin menjatuhkan singgasananya. Excuse me. She's filing a petition for divorce. It's constitutional. Sounds like you haven't. That's what this is about. Brushing up. Atas kesalahannya itu, ia pergi menemui Locke dan menceritakan tentang David. Dan sebenarnya Bertie berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan singgasana sang kakak. Dia juga sudah berusaha bertanya ke Perdana Menteri Inggris mengenai solusi lain agar pernikahan tersebut dapat digelar. Tapi tetap tidak bisa, dan jikalau dia tetap bersikeras maka posisi sang raja harus digantikan. Setelah mendengar cerita itu, Locke beranggapan kalau Bertie lebih cocok menjadi sang raja. Mendengar hal tersebut, Bertie marah karena menganggap Locke tidak setia kepada rajanya. Perbedaan pendapat ini membuat hubungan Bertie dan Locke memburuk. Appointing son of a bird. Jumped up jackaroo from the outback. Setelah kejadian itu, Locke berusaha menemui Bertie untuk meminta maaf. Saat di sana, Bertie malah tidak mau menemui Locke. Dia menyuruh asistennya untuk mengatakan jikalau Bertie sedang tidak bisa diganggu. Di lain sisi, Bertie juga sedang berdiskusi dengan Perdana Menteri mengenai pernikahan sang raja. Menteri pun juga mengatakan kalau pernikahan ini tidak bisa digelar. Hitler's intent is crystal clear. War with Germany will come.
Karena sudah tidak ada solusi lain, malamnya David bertemu dengan Bertie dan mengatakan akan mundur dari singgasananya, sehingga Bertie yang akan melanjutkan posisinya sebagai raja. Diangkatnya Bertie sebagai raja bukan membuatnya senang, tapi malah membuatnya semakin tertekan. Dengan kondisinya sekarang, dia tidak mampu untuk menjadi raja. Tapi karena keadaan terpaksalah Bertie menduduki posisi tersebut. Suatu malam saat membaca dokumen kenegaraan, Bertie menangis karena dia takut tidak bisa berpidato dengan lancar. Dalam keadaan tertekan itu, istrinya mencoba menghibur dan menenangkannya. I'm not a king. I'm sorry. Besoknya Bertie dan sang istri mengunjungi Locke ke rumahnya. Saat mengobrol, mereka berdua saling menyampaikan kesalahan masing-masing dan saling mendengarkan keluh kesah yang dialami. Dan sebagai seorang teman, Locke mencoba menasihati Bertie terhadap segala keputusan yang akan dia ambil. Kemudian Sim berpindah ke sebuah gereja di mana Bertie akan dinobatkan. Di sana ia juga ditemani oleh Locke. Bertie mengatakan ke uskup kalau Locke akan menghadiri upacara penobatannya dan ia duduk di podium raja, di mana keluarganya juga akan bersamanya. Di saat yang bersamaan, Locke juga meminta ke uskup agung untuk mengosongkan gereja demi privasi sang raja ketika terapi bicara di sana. Besoknya saat akan mau mulai terapi, Bertie baru mengetahui kalau Locke merupakan terapis yang tidak bersertifikasi. Bahkan Locke juga tidak pernah ikut pelatihan terapis sebelumnya. Mendengar hal itu, Locke kemudian mengatakan yang sejujurnya. Dia memang tidak ada jazah tentang terapisnya, tapi ilmu terapisnya ini ia dapatkan berdasarkan pengalaman pribadinya selama perang. Dia menceritakan bahwa selama perang berlangsung, banyak dari prajurit Australia yang balik ke negaranya masing-masing dan kondisi dari prajurit itu rata-rata stres dan tidak bisa bicara dengan lancar. Dan saat itulah dia mencoba menolong prajurit tersebut. Tugasnya saat itu adalah memberikan rasa percaya diri pada mereka dan membiarkan mereka tahu bahwa seorang teman sedang mendengarkan. Dan metode inilah yang ia terapkan ke Bertie. Bertie tak terima dengan apa yang Locke perbuat. Dia bahkan menyalahkan Locke karena telah membawanya untuk jadi seorang raja. Saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba Locke duduk di kursi singgasana sang raja, yang mana itu membuat Bertie makin marah kepadanya. Dan saat sedang marah itulah Locke menyadarkan Bertie bahwa sekarang dia adalah seorang raja, di mana dia harus berani melawan ketakutannya sendiri. Dan sesi terapi pun dimulai. Britain, Ireland, Canada, Australia, and New Zealand, according... I will. Then there's a very long bit about upholding the faith. It goes on, rubbish. Setelah penobatan tersebut, peperangan antara Jerman dan Inggris tak terelakkan lagi. Inggris pun bersiap-siap menghadapinya. Bertie diminta untuk berpidato mewakili rakyat Inggris dan Locke pun diminta untuk datang ke istana untuk membimbingnya. Setelah Locke tiba di sana, Bertie pun bersiap-siap dengan pidatonya, dan tibalah saatnya bagi Bertie untuk berpidato. Semua jajaran kerajaan hadir pada saat itu. Semuanya menantikan pidato penyemangat dari sang raja. Singkat cerita, pidatonya dimulai. Pada saat Bertie berpidato, semua rakyat Inggris mendengarkan secara seksama. Ada yang mendengarkan dari rumah masing-masing, ada juga yang mendengarkan langsung di depan istana. Semuanya begitu khidmat mendengarkan Bertie berpidato, dan mungkin ini adalah pidato paling bersejarah bagi warga Inggris, terutama bagi Bertie sendiri, di mana untuk pertama kalinya dia mampu berpidato tanpa terbata-bata. Primitive doctrine that might To this I purpose that I now we shall prevail. Pada tahun 1944, Lionel Locke diangkat menjadi komandan Orde Kerajaan Victoria, dan Locke pun terus menemani Bertie di setiap pidato peperangannya. Dan yang paling mengharukan, Bertie dan Locke terus berteman selama sisa hidup mereka. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film The King's Speech. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini, terutama bagaimana menghadapi rasa takut yang kita alami, dan juga persahabatan yang terjalin antara rakyat biasa dengan sang raja. Ikatan emosional yang terjalin di antara mereka patut kita contoh, karena seorang sahabat tidak memandang harta ataupun jabatan. Semoga kalian menikmati alur cerita film ini ya, dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!